Halo, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton bersama-sama. Film ini berjudul Sunflower yang dirilis pada tahun 2006 yang lalu. Film ini berkisah tentang taubatnya seorang mantan napi sekaligus bos gangster yang paling ditakuti di kotanya. Namun kehidupannya yang dulu harus kembali lagi karena keluarganya diusik, ibunya dihabisi. Di sini dia pun terpaksa harus membantai semua para gangster yang sudah beraninya menyakiti keluarganya. Ketimbang kalian penasaran, yuk langsung saja ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan kepada teman-teman, jangan lupa ya terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari channel Sulaiman LS. Selamat menikmati dan enjoy. Film diawali seorang mantan napi yang baru saja keluar dari penjara 10 tahun lamanya. Dia bernama Tae-sik. Dia akan pulang ke rumah ibu angkatnya. Hingga tak berselang lama, Tae-sik telah berada di restoran Sunflower di mana ibu angkatnya tinggal. Di sana Tae-sik telah bertemu anak ibu angkatnya bernama Agnes. Jadi mereka berdua ini tidak saling kenal satu sama lain. 이 동네에서 자랐다며 친구 엄마네 일부러 나가셨어. Tae-sik pun kemudian dia mengatakan kepada Agnes bila dia ingin bertemu dengan ibunya. Namun Agnes mengatakan bahwa ibunya tidak sedang berada di rumah. Tae-sik diminta untuk kemari di lain hari. Tae-sik kemudian langsung pergi. 그렇으니까 여기서 진상 치지 말고 어디 갔다 있다. 예전에 Tae-sik kemudian mampir terlebih dahulu di tempat air pemandian panas. Sebelum dia akan pergi berendam, dia pun membuka loker laci untuk mencari handuk. Namun ternyata loker itu tidak bisa terbuka. Yang akhirnya Tae-sik pun kemudian membukanya secara berulang kali. Namun tetap saja loker tersebut tidak mau terbuka karena sudah menggunakan sistem sensor. Di sini ada salah satu orang yang mengira bahwa Tae-sik adalah seorang pencuri. Namun ketika dia melihat tubuh Tae-sik yang dipenuhi dengan tato gangster, yang akhirnya dia pun langsung terdiam. 죄송합니다. 창무랑 양귀 이창무 사장 애들인 것 같은데. Terlihat di sebuah tempat bar yang memperlihatkan seorang gangster besar. Dia pun langsung mengumpulkan para anak buahnya. Dia bernama Zhao yang merupakan tangan kanan dari bos gangster. Di sana Zhao pun langsung memarahi semua anak buahnya karena tidak becus dalam menjalankan tugas. Dia pun di sini berusaha mempertegas bawahannya agar bekerja dengan benar. Tak berselang lama, datanglah Tae-sik yang menyapa Zhao. Ternyata mereka berdua ini saling kenal satu sama lain. Tae-sik pun di sana seperti sangat disegani oleh Zhao. Zhao yang tadinya dikenal sangat bengis, namun pada akhirnya dia pun tunduk kepada Tae-sik yang hanyalah pria biasa saja. 네가 좀 섭섭해할까봐 그냥 잠깐 들린 거야. 나 갈게. 야 그러면 자식아 말이라도 하지. Tae-sik kemudian pamit kepada Zhao untuk pulang ke rumahnya. Dia pun kemudian diantar oleh sepupu Zhao yang bernama Bayu. Dia juga tangan kanan dari bos mafia. Bayu lalu memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengintai pergerakan dari Tae-sik. Siapakah sebenarnya Tae-sik? Mengapa dia sangat disegani oleh gangster besar yang sangat tunduk kepadanya? Tak berselang lama, Tae-sik pun telah berada di restoran Sunflower. Di sana dia telah bertemu dengan ibu angkatnya yang sangat menyayanginya. Tae-sik pun lalu langsung meminta maaf kepada ibu angkatnya tentang kejadian di masa dulunya. Lalu mereka pun langsung makan bersama. Terlihat betapa sangat sayang ibu angkatnya meskipun Tae-sik bukanlah anak kandungnya. 보일러도 고쳐놨으니까
지나간다. 벽화 안 보여? Bu. Di pagi harinya kita diperlihatkan ketua mafia kelas kakap bernama Cho Pan-soo yang sedang mengadakan kampanye di kotanya. Dia akan mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Negara. Cho Pan-soo ini ternyata atasan Bayu dan juga Zhao. Cho Pan-soo kemudian langsung berorasi bila dia terpilih nantinya dia akan mengubah pasar ini ke jenjang yang lebih baik lagi. Sehingga para warga dan pedagang yang senang, akhirnya mereka pun langsung menyuarakan hak suara mereka. Terlihat Tae-sik sedang berada di kantor polisi untuk mendatangi sebuah berkas tentang bukti bahwa dia tidak akan melakukan tindakan pidana lagi. Bila Tae-sik melakukan kejahatan sekali lagi, maka dengan otomatis Tae-sik akan dijebloskan masuk ke penjara lagi. Karena Tae-sik masih statusnya masih dibebaskan bersyarat. 야, 네가 나 중간에 괴롭혔었잖아. 나 모르겠어? 최민석이? Setelahnya, Tae-sik bertemu dengan ketua polisi yang merupakan teman baiknya. Ketua polisi itu menyarankan Tae-sik agar dia segera pergi dari kota ini. Bila dia tetap bertahan di dalam kota ini, sudah dipastikan nyawa Tae-sik dalam bahaya. Mengingat Tae-sik dulunya pernah memiliki masa yang sangat kelam, karena dia pernah menjadi seorang ketua gangster paling ditakuti. 너 근무 시간에 농구하지 말라고 그랬잖아. 지금 점심시간. Setelah Tae-sik bertemu dengan teman lamanya, Tae-sik kemudian langsung pergi ke dokter untuk menghapus tato yang berada di tubuhnya. Hal itu tentu saja mengundang perhatian tersendiri. Dikira culun, ternyata dia mantan ketua gangster. 이게 완벽하게 지워지는 것도 아니고 또서 한 것 같은데 그냥 그렇게 사실 생체 실험 하신다고 생각하시. Scene kemudian yang memperlihatkan ibu angkat Tae-sik yang sedang berada di kediaman Cho Pan-soo yang sekarang sudah menjadi dewan pemerintah. Ibu angkatnya itu dipanggil oleh Cho Pan-soo karena ada hal yang ingin dibicarakan. Lalu Cho Pan-soo pun langsung menyatakan bila dia ingin agar restoran Sunflower dijual saja kepadanya karena semua para pedagang sudah menjual lapak dagangan mereka kepadanya. Yang belum menjualnya cuma dia seorang karena tempat itu akan dibuat mall yang sangat megah. Namun dia pun justru malah menolak tawaran tersebut. 귀찮게 하면은 나도 가만히 있지 않을 거다. 입니다. 근데 Pada malam harinya yang memperlihatkan Agnes yang menemui Tae-sik yang sedang menyendiri. Di sana Agnes berkata bahwa dia ingin meminta maaf kepada Tae-sik atas perlakuannya dulu pas pertama kali mereka bertemu. Karena dulu dia sempat tidak suka kepadanya karena kedatangan Tae-sik yang membuat kasih sayang ibunya berkurang karena terbagi dengannya. Tae-sik pun kemudian langsung memaafkan adik angkatnya itu. Semenjak itu, hubungan mereka pun sangat akrab. 하긴 가지가 있겠지만 원인은 하나야. Di pagi harinya Tae-sik yang sudah berhasil diterima kerja di sebuah bengkel mobil. Dari kejauhan terdapat seorang polisi korup yang sedang mengintai Tae-sik secara diam-diam. Lalu salah satu polisi menceritakan tentang masa lalu Tae-sik. Jadi dulunya, meskipun dia masih sekolah, namun dia sudah menjadi ketua gangster yang paling berbahaya. Kekuatannya sudah terkenal kemana-mana, hingga pada suatu hari ada seorang ketua gangster yang gak kalah kuatnya. Dia bernama Donnie. Hingga pada suatu hari Donnie beserta dengan anak buahnya ingin menghabisi Tae-sik karena dinilai Tae-sik adalah saingannya. Seketika itu Tae-sik pun kemudian langsung membantai semua orang yang ingin mengusik ketenangannya. Di sini terungkap sudah siapa sebenarnya Zhao dan juga Bayu yang ternyata
merupakan mantan anak buah dari Donnie. Karena kejadian itu membuat Tae-sik dipenjara selama 10 tahun karena telah membunuh banyak orang. Lalu Bayu dan juga Zhao setelah Donnie tewas, dia pun berpaling untuk ikut dengan Cho Pan-soo. Sejak saat itu akhirnya kekuasaan Cho Pan-soo pun semakin meluas kemana-mana. 웰빙이다 웰빙. 태식이가 눕고 내 심장 뛰고 생각하면 아이고. Sedangkan di sisi yang lain yang memperlihatkan Tae-sik yang sedang berjalan-jalan dengan Agnes. Lalu di tempat itu terlihat ada salah satu seorang pria yang telah melihat kedekatan antara Tae-sik dan juga Agnes. Diketahui pria itu ternyata sangat menyukai Agnes, namun malah ditolak terus cintanya, yang akhirnya pria itu langsung membawa Tae-sik ke tempat yang sepi. Lalu dia pun langsung menghajar Tae-sik sepuasnya. Tae-sik pun pada saat itu tidak bisa melawannya, dia hanya bertahan saja dari serangan yang gak begitu berguna baginya. 야야 새끼야. 분인 낼 거야. 어? Sedangkan Agnes tidak bisa menolong Tae-sik karena teman-teman pria itu langsung mencegahnya, sehingga disinilah Tae-sik pun hanya bisa pasrah saja. 이런 열려는 안 돼. 새끼야? 아샤. 언젠간 너도 결국 나 좋아하게 될 거야. Selanjutnya, kini giliran teman-temannya yang langsung menghajar Tae-sik. Hingga pada saat itu mereka tak sengaja merobek pakaiannya. Seketika itu nyalinya langsung menciut karena melihat tubuh Tae-sik yang dipenuhi dengan tato gangster. Di tempat lain, Cho Pan-soo mengumumkan kepada kedua tangan kanan kepercayaannya. Salah satu anak buahnya siapa saja di antara mereka yang bisa mendapatkan restoran Sunflower, maka dia akan mendapatkan hadiah darinya. Di sini Zhao pun langsung menerima tawaran tersebut tanpa tahu siapa Tae-sik yang merupakan anak angkat dari pemilik restoran Sunflower. 아우라 그래? 저도 날 좀 도와야 되지 않겠냐? Hingga tak berselang lama akhirnya Zhao pun membawa semua anak buahnya untuk mengancam ibu Tae-sik agar menjual restorannya. Lalu Zhao pun datang untuk memulainya. Namun ketika dia baru masuk, justru dia malah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Dia tidak tahu bahwa Tae-sik merupakan anak angkatnya. Seketika itu Tae-sik pun langsung mengancam Zhao agar jangan lagi mengganggu usaha ibunya bila nyawanya tak ingin melayang. 빨리. 야, 가라. 우리 어머니. 그래서 어떻게 나보다 더 적군을 잘할 수 있냐? Sedangkan saat berada di rumah, Tae-sik pun langsung memberikan beberapa hadiah kepada ibu dan adiknya karena baru pertama gajian. Hari berikutnya mereka bertiga pun mengadakan acara piknik keluarga. Terlihat betapa sangat bahagianya Tae-sik saat pergi liburan bersama dengan keluarga barunya. Momen-momen indah itu terus tercipta ketika mereka sedang bersama-sama. Kemudian setelah pulang dari piknik keluarga, Tae-sik bertemu dengan sopir pribadi dari Cho Pan-soo. Dia merupakan teman baik Tae-sik sejak dulu. Supir itu memberitahukan Tae-sik karena bosnya Cho Pan-soo pasti akan melakukan kejahatan kepada keluarganya. Apalagi Cho Pan-soo sangat ambisi ingin mendapatkan restoran Sunflower untuk dijadikan mall. Dia meminta agar Tae-sik secepatnya keluar dari kota ini demi keselamatan keluarganya. 우리? 관두자 관둬. Ternyata ucapan supir mobil itu ada benarnya juga karena Zhao dengan para anak buahnya mendatangi restoran ibunya sembari mengancam agar menjual restorannya kepada bosnya.
Agnes yang tahu bila ibunya dalam bahaya, kemudian dia langsung mendatangi Tae-sik yang sedang bekerja. Betapa hancurnya hati Tae-sik melihat ibu satu-satunya disakiti, restorannya dibuat rusak, dan perabotan hancur. Selanjutnya Tae-sik pun lalu pergi bekerja kembali. Namun tiba-tiba saja datanglah anak buah Cho Pan-soo yang langsung mengajar Tae-sik rame-rame. Untungnya Tae-sik telah berhasil menahan emosinya sehingga dia tidak terprovokasi, karena di luaran sana sudah ada para kepolisian korup yang sedang melihat kejadian tersebut namun tidak berani memisahkannya. Malam harinya tiba-tiba saja pria itu datang menghampiri mereka berdua yang sedang mengobrol. Lalu pria itu pun langsung mengatakan tentang masa lalu Tae-sik yang telah menghabisi Donnie, yang ternyata Donnie itu adalah anak kandung dari ibu Agnes. 아들은 무슨 님이시? 친아들이라며. 쟤도 양아들로 삼고 그게 무슨 가족이에요? Apalagi saat itu percakapan mereka ternyata telah didengar oleh Agnes bila Tae-sik yang telah menghabisi kakaknya pada kejadian 10 tahun yang lalu. Hal itu tentu saja membuat Agnes marah dan bersedih. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa Tae-sik memang benar telah menghabisi Donnie anaknya. Namun perbuatan Donnie itu sangat jahat, karena setiap harinya anaknya selalu menyakiti dan menyiksanya. Akhirnya Agnes pun tahu tentang cerita kejadian 10 tahun yang lalu tentang kakaknya yang terlalu sangat-sangat jahat. Kemudian dia langsung menemui Tae-sik untuk meminta maaf karena dia telah salah dalam menilainya. 였어. 매일 돈 잘 있어. Pada pagi harinya, ibu angkat Tae-sik sedang berada di kantor Cho Pan-soo. Dia langsung ngancam Cho Pan-soo tentang surat yang ditulis oleh Cho Pan-soo kepada anaknya Donnie tentang rencana mereka yang akan membunuh Tae-sik 10 tahun yang lalu. Dia meminta agar Cho Pan-soo jangan pernah lagi mengganggu keluarganya bila ingin rahasianya tetap aman dan tidak tersebar ke publik. 견할 수 없을 거다. 나는 Sang supir yang tahu tentang perdebatan mereka, dia pun kemudian langsung menelpon Tae-sik agar Tae-sik membawa keluarganya pergi dari kota ini karena ibunya telah mengancam Cho Pan-soo. Tak berselang lama, Agnes pun yang menjadi korban pertama. Pasalnya ketika dia sedang menyeberang di jalan, tiba-tiba saja salah satu anak buah Cho Pan-soo menyerangnya hingga membuat Agnes masuk ke rumah sakit dengan luka yang cukup parah. Tae-sik lalu langsung mendatangi tempat Cho Pan-soo. Di sana Tae-sik pun langsung meminta maaf kepadanya karena telah mengusiknya. Namun justru Cho Pan-soo ingin agar Tae-sik menyerahkan salah satu tangannya agar masalah ini bisa cepat selesai. Lalu sang sopir langsung diperintahkan oleh Cho Pan-soo untuk mengeksekusinya. Namun dia berbohong bila tangan Tae-sik sudah tak berfungsi lagi. Sementara itu ibu angkat Tae-sik pun sedang berada di rumah seorang diri. Bayu pun pada saat itu ternyata telah diperintahkan oleh bosnya untuk mengambil surat perjanjian Donnie dan dirinya pada zaman dulu. Hingga disinilah Bayu yang gelap mata langsung menghabisi ibu angkat Tae-sik. Singkatnya, Tae-sik telah pulang ke rumahnya. Alangkah terkejut dia setelah pulang ke rumah karena ibunya tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tae-sik yang murka kemudian langsung mendatangi Cho Pan-soo yang sedang mengadakan pesta atas kemenangannya. Di sana jiwa-jiwa barbar dan brutal Tae-sik pun akhirnya segera keluar lagi. Mereka telah salah dalam memilih lawan. 딸내미 얘기도 들었고 오태식이 돌아왔구나. 얘 그러면 안 됐어.
Tae-sik langsung menantang semua para pasukan bos Cho Pan-soo untuk melawannya. Dia tak peduli meskipun harus membunuh mereka semua. Di sini si pria itu ternyata sudah menjadi anggota gangster yang bergabung bersama dengan Cho Pan-soo. Dengan sombongnya dia langsung melawan Tae-sik yang sedang murka. Itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Kini Tae-sik yang murka lalu langsung membantai satu persatu anak buah Cho Pan-soo dengan sangat mudahnya. Inilah akibatnya jika ketua mantan bos gangster paling ditakuti yang sudah bertaubat ke jalan yang benar malah diganggu, mereka harus menerima akibatnya. Satu pun tak ada dari anak buah Cho Pan-soo yang mampu membuat Tae-sik kewalahan. Justru dengan sangat brutalnya dia benar-benar langsung membabat dan melibas habis semua orang-orang yang berada di sana yang sudah mengusik ketenangannya. Gara-gara mereka dia tidak jadi bertobat kepada Sang Maha Kuasa. Justru dia harus kembali lagi ke jalannya sebagai bos gangster yang paling ditakuti di kotanya. Zhao dan juga Bayu pun bukanlah lawan tandingan dari Tae-sik. Terbukti mereka berdua sangat ketakutan. Bahkan mereka pun tak dibiarkan hidup satupun oleh Tae-sik. Kini giliran bos Cho Pan-soo yang harus dihabisi oleh Tae-sik. Inilah akibatnya jika mereka bermain-main dengannya. Cho Pan-soo pun harus tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah kemenangannya, Tae-sik hanya bisa mengingat tentang kenangan bersama dengan ibu angkatnya dan adiknya. Dia sangat menyesal karena tidak bisa menjaga keluarganya hingga membuat ibunya tewas. Di sini karena jalan Tae-sik sudah buntu, dia pun kemudian langsung memutuskan untuk bundir dengan dilahap si jago merah agar dia bisa bertemu dengan ibu angkatnya di alam surga. Sedangkan setelahnya yang memperlihatkan Agnes yang sudah berkuliah dengan sangat gembiranya. Meskipun dia telah kehilangan ibu dan kakaknya, namun dia tetap optimis dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya meskipun tanpa adanya orang-orang terdekat. Dan film yang berjudul Sunflower yang dirilis pada tahun 2006 pun telah tamat hanya sampai di sini saja. Semoga teman-teman semuanya bisa terhibur dengan dongeng yang Mimin sajikan kepada kalian. Dan terus standby ya di channel Sulaiman LS agar Mimin selalu senantiasa bisa semangat dalam menghibur teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya.